Asiniro hamadi hamu dohot dame nasian debata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhatta. Amin. Hatani debata di kita di Manogut Niarion tanggal 2 September 2020 tersurat mai di Lukas sia ayat 22. Alain inna Jesus mamat do ibana nama jama ninggala uhut mamereng tupudi tung naso tahu mai tu harajaon di debata. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah perintah Tuhan Yesus yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Seorang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mungkin kita semua tidak memiliki pengalaman tentang membajak, tapi sedikitnya kita bisa membayangkan jika ada orang yang siap untuk membajak sawah misalnya dengan peralatan dan kerbaunya misalnya, jika dia selalu menoleh ke belakang, tentu dia akan terbeban dengan tanah atau bagian-bagian dari sawah itu yang belum terbajak dengan baik. Akhirnya dia akan kembali lagi ke situ. Ini tentu hanya semacam perumpamaan. Bagaimana setiap orang memang harus terus melangkah, terus melanjutkan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Saudara pernah naik kereta atau kereta api? Waktu saya kecil, saya punya pengalaman yang unik tentang naik kereta atau kereta api ini. Di jalur kereta api, namanya kereta api dulu di Rantau Prapat sampai ke Medan misalnya, waktu kita naik di stasiun kereta api itu, waktu kita kecil, kadang-kadang kita bayangkan perjalanan itu unik. Karena manapun arah kita duduk, kita merasa bahwa berjalan atau melaju. Apakah kita duduk menyamping, duduk ke arah, tapi kita terus menuju arah. Dan tentu karena dia berjalan di jalur yang benar, di rel, di trek yang benar, maka dia sampai kepada tujuannya. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman seperti ini tentu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita ini, terutama dalam hal mengikut Tuhan. Jika dalam kehidupan sehari-hari saja misalnya kita harus memilih, menetapkan hati kita. Misalnya seorang anak yang masuk perguruan tinggi, dia harus menetapkan apa pilihannya, jurusan apa yang akan dia pilih. Mereka yang sudah siap untuk bekerja harus menetapkan hatinya, pekerjaan apa atau profesi apa yang akan digelutinya sesuai dengan keterampilannya. Banyak hal misalnya dalam kehidupan kita ini seringkali kita harus memilih. Bahkan misalnya dalam situasi-situasi yang sulit kita harus menentukan sikap. Kita tidak ingin semuanya ini membebani kita dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, kehidupan berkomunitas, dan juga tentu di gereja. Tetapi saudara-saudara, perihal mengikut Tuhan Yesus adalah komitmen secara pribadi. Ini bukan kesepakatan. Bahwa banyak hal yang bisa kita sepakati dalam kehidupan kita ini, dalam pekerjaan, dalam urusan kita. Tetapi mengikut Tuhan, kata Tuhan di sini, bukan hal kesepakatan, tetapi
komitmen secara pribadi, pilihan secara pribadi. Makanya waktu Yesus mengatakan, ikutlah aku, Yesus secara jelas mengatakan, jangan kau pikir kerajaan Allah itu tempat yang tidak ada lagi kesusahan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas pasal 6 ini, jika serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka setiap orang yang mengikut Tuhan harus bersungguh-sungguh, lahir dari komitmennya secara pribadi. Jika ada orang yang mengatakan, aku mau mengikut kau Tuhan, tapi biarlah aku lebih dulu mengubur ayahku. Yesus mengatakan, biarlah orang mati mengubur orang mati. Yang lain mengatakan, aku izin dulu, pamit dulu sama orang tuaku, sama sanak saudaraku. Yesus berkata, seorang yang siap membajak tapi selalu menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini, perkataan Tuhan ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini, kita harus terus melangkah maju. Keep moving forward. Teruslah melangkah. Bahwa kita harus mengurusi banyak urusan di dunia ini. Pekerjaan kita, hutang yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Tapi janganlah itu menjadi beban kita. Karena kita harus terus melangkah. Pekerjaan kita yang akan kita selesaikan, biarlah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan kita yang terutama adalah mengikut Tuhan dengan segala konsekuensinya, sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus mau memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku setiap kali atau setiap hari. Biarlah pekerjaan kita, urusan kita, beban kita, jangan menghalangi langkah-langkah kita untuk mengikut Tuhan. Sebabnya saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita menjadi pengikutnya yang berkomitmen sebagai pilihan pribadi kita. Dan toh pada akhirnya kita semua pernah melihat, kita semua melihat seseorang mati, seorang meninggal, dia akan pergi sendiri. Jadi bukan kelompok, bukan keluarga, bukan komunitas. Pada akhirnya kita sendiri harus berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, selamat melanjutkan pekerjaan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, dimanapun saudara-saudara berada. Tidak peduli bagaimana saudara memulai, tapi yang penting bagaimana saudara mengakhiri. Tidak peduli apa beban dan dosa-dosa pada waktu yang lalu, tapi bagaimana kita mengakhiri perjalanan kita menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anaknya yang setia sampai akhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.